warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Ya, apa kabarnya hari ini? Pagi hari ini baik semua? Sudah mempelajari tentang bab 5. Sekarang kita akan lanjutkan di bab 6, yaitu tentang hidup damai dalam kebersamaan. Ya. Siap baca doa. Kehadiran dari anak-anak sekalian ya. Yang pertama ya, acungkan tangan untuk yang hadir ya. Yang pertama Al-Faqih, Ansa, Lutfia Zalma, Muhammad Lutfi. Kesiapan kalian untuk belajar di kelas, sampai mengecek dulu, silakan alat tulisnya disiapkan, dikeluarkan. Kalian yang sempat membawa buku, catatan, silakan dikeluarkan dulu. Cek ya. Sudah ada semua? Sudah semua? Nah, kalau sudah, berikutnya coba semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Ya, Bapak Ibu cek kalian pakaiannya sudah rapi atau belum? Silakan diperiksa, yang bajunya masih dikeluarkan, dimasukkan dulu. Ya. Nah, apa yang kalian pelajari waktu di semester 1 bab terakhir itu bab 5? Tentang apa? Ya, tentang kisah keteladanan perjuangan Rasulullah. Namanya ada dua gambar ya. Yang pertama, coba siapa yang bisa menjelaskan ini gambar ini tentang apa? Tentang ya, hidup rukun ya. Jadi ini kita harus membina, membangun kerukunan ya. Nah, di Indonesia ini ya ada beberapa keyakinan atau agama ya yang dianut oleh warga negara Indonesia ya. Di sini ada yang agama Islam, ada yang ini apa nih? Kristen ya. Nah, ini ternyata Al-Quran itu memberikan penjelasan tentang perbedaan. Yang pertama tujuannya apa? Peserta didik mampu membaca surat Ali Imran ayat 64 dan surat Al-Baqarah ayat 250. Nah, dengan tentunya dengan tartil dan sesuai dengan tajwidnya. Yang kedua, peserta didik dapat mengidentifikasi hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam kedua ayat tersebut. Ya. Jadi tidak hanya baca ya cepat ya, tapi tentunya dengan ilmu tajwidnya. Yang ketiga, peserta didik dapat menjelaskan fungsi dan penerapan hukum tajwid yang dipelajari ya. Jadi setelah membaca, dipelajari, maka ketika ditanya hukum bacanya apa ini, maksudnya apa, kita harus tahu ya. Ini tujuan yang berikutnya terakhir, peserta didik mampu mempraktikkan baca Al-Quran yang baik sebagai wujud akhlak yang mulia ya. Makanya itu ya,
sebelum kita belajar tingkat yang lebih tinggi, dari dulu yang belajar Al-Quran itu dari metode Iqra, Juz Amma, dan nanti sampai Al-Quran. Nah, supaya kita mendapatkan hasil yang ini sebagai wujud yang orang Islam yang berakhlak mulia. Baik, lanjut ya. Nah, sebelum masuk ke materi, untuk menyemangati kita semua dalam pembelajaran ini, Bapak ingin tahu ya semangat kalian ya dengan bersama-sama tepuk tangan dulu ya. Tepuk tangan dengan tepuk semangat ya. Tepuk semangat. Ya, amati, simak baik-baik ya. Nanti apa yang tayangkan di sini yang kalian lihat isinya tentang apa? Bagaimana caranya agar bangsa kita tetap terjaga kerukunannya? Agar kita pelajari beberapa ayat yang menjelaskan tentang cara agar bangsa kita terjaga kerukunannya. Yuk kita pelajari. Hidup damai dalam kebersamaan. Membaca surat Ali Imran ayat 64 dan surat Al-Baqarah ayat 256. Ada beberapa hukum tajwid yang perlu kalian perhatikan. Pada bacaan ya, kalian baca mat atau panjang sebanyak 5 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa. Surat Al-Baqarah ayat 256. Surat Al-Baqarah artinya sapi betina, termasuk surat kedua dalam Al-Quran dan berjumlah 286 ayat. Hukum tajwid yang perlu kamu perhatikan. Pada bacaan Allah, kita baca mat atau panjang 5 harokat. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid-din. Yang pertama dari tayangan tersebut ya, ketika kalian tadi ada yang dibacakan ya, dari ayat Al-Quran yang dibacakan ya. Yang pertama, apa yang kamu rasakan saat mendengar bacaan Al-Quran yang indah? Silakan. Bacaan Al-Quran yang indah biasanya memberikan ketenangan, kedamaian, dan mendekatkan hati kepada Allah. Ya, apa yang kamu tahu tentang tajwid? Kalian bisa menjawab? Ya, kira-kira. Ya, kira-kira jawabannya mendekati betul apa salah? Sama surat Ali Imran ayat 64. Ya, surat Ali Imran itu artinya adalah keluarga Imran ya. Surah ini terdapat pada urutan keberapa? Urutan ketiga dalam mushaf Al-Quran ya. Dan berjumlah ayatnya ada 200 ayat. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat 256 ya. Surat Al-Baqarah itu artinya adalah sapi betina. Surat ini juga sama ya. Itu diturunkan di mana? Madinah. Ya, maka tergolong ke dalam surat Madaniyah. Urutan keberapa dalam Al-Quran? Surat kedua
kedua ya setelah surat Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. La ikraha fid-din. Qad tabayyana rusydu minal ghayy. Faman yakfur bil taghuti wa yu'min billahi wa yu'min billahi faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Di sini. Faqad istamsaka bil urwatil wuthqa. Lam fisama Allahu sami'un alim. Dan masuk ke tentang bagaimana cara membaca surat Al-Imran yang baik dan yang benar. Maka dari itu kita perhatikan ya, di lafal atau ayat-ayat dari ayat Al-Imran ini ada beberapa bacaan ya, dalam hal ini ada tajwidnya, kita identifikasi dulu ya. Yang pertama kita lihat ada huruf ya ahla ya. Huruf ya ini pada kata tersebut dibaca panjang. Kenapa dibaca panjang? Ya. Panjangnya berapa? 3 sampai 5 langkah. Kenapa dibaca panjang? Ini ada hukum bacaannya namanya bacaan. Nah, kita kali lagi ya. Nah, kedua itu ada kalimating sawa. Ya, kalimating sawa di huruf ta berhadapan dengan apa ini? Dan huruf apa? Ada sin, maka nanti akan dibacanya apa? Sama. Ini ada huruf la, ya. Nggak ada keterangannya ya. Kalau yang dibaca panjang itu tentunya adalah bacaan mat, ya. Bacaan mat ini macam-macam ya. Ada mat itu, kalau mat itu dibagi dua ya. Maka dengan jadwal kelompok sudah dibentuk ya. Maka silakan kalian nanti akan ada tugas ya. Di sini ada lembar kerja. Yang pertama, kalian silakan tadarus masing-masing kelompok ya. Sehingga kalau kelompok silakan secara bergantian. Kalian itu yang pertama baca dulu suratnya. Setelah dibaca surat kali ini dengan surat tersebut, nanti yang kedua itu mengidentifikasi hukum bacaan yang ditemukan dalam setiap ayat. Makanya harus dianalisa ya, diteliti ya, silakan dikerjakan ya. Baca dulu ya, cari hafal dulu ya. Baca dulu, ayo silakan Al-Qur'annya bergantian. Ayo dibaca. Ingin memperhatikan hasil kerja kami. Tidur. Letakkan kesalahan bacaan. Salahnya apa Isul? Bacanya apa? Tidur membaca ikhlas tapi dibacanya ihsan. Oh, harusnya ikhlas, tapi dibacanya ihsan. Ya, lanjutnya hasil identifikasi mutajwid dari surat Al-Imran tadi apa aja yang ditemukan? Ya akhlak, majja ismul fasil. Ya, Ta'alau, majjobidin. ya. Barangkali dari kelompok yang lain ada yang mau menyanggah nih hasil pemaparan dari kelompok A. Yuk. Lanjutin ya.
Jadi mengajarkan tentang kebaikan ya, supaya kita selalu bersatu dalam mempersatukan perbedaan. Yang kedua, menyerukan kepada semua umat manusia untuk beribadah hanya kepada Allah, tidak menyekutukannya ya, dan tidak saling mengambil sesama manusia sebagai Tuhan selain Allah. Jadi intinya Tuhan kita adalah Allah. Ya, yang namanya yang pertama matobihi ya, matobihi itu adalah mat yang dibaca dua harakat. Contohnya wala, ini mana yang dibaca panjang. Kemudian bainana, nana yang dibaca panjang. Dan ta'alau, ada yang dibaca panjang, dua harakat. Nah, yang tadi nilai sudah bagus, yang sudah jawabannya hampir terus berarti akan ada pengayaan ya. Peserta didik yang telah mencapai tujuan pembelajaran diberikan kesempatan dengan peserta didik yang belum mencapai kriteria ketuntasan. Akan membagikan satu-satu ya. Nanti silakan diisi ya. Sudah selesai? Kumpulkan ketua kelompok ini hasil lembaga kerja di videonya. Saya kumpulin lagi sini. Apa yang telah kita pelajari hari ini? Coba Al-Quran surah Al-Imran ayat 64 dan Al-Baqarah ayat. Nah, kegiatan apa yang kalian sukai dari kegiatan belajar hari ini? Membaca Al-Quran. Apa lagi? Apakah supaya tadi joget-joget? Ya. Kemudian terakhir, apakah kalian memahami materi pelajaran hari ini? Ya. Paham? Nanti untuk pertemuan berikutnya ya, di minggu depan kita masih tetap akan belajar tentang hidup damai dalam kebersamaan, namun pada sub berikutnya yaitu akan menghafal dan mengartikan Quran surat Al-Imran ayat 64 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 255. Masih semangat?